selamat datang di Ngobrol Santai Tapi Berisi. Bareng aku, Flo, yang bakal temenin kalian ngebahas topik yang agak bikin deg-degan. Karena judulnya adalah Kalau Kita Hidup di Masa Jepang. Dan hari ini aku gak sendirian aja karena aku ditemenin sama dua tamu yang kece dan juga cantik banget. Langsung aja kita sambut Laika dan Olive. Halo semuanya, kenalin dong, nama aku Laika. Halo Flo, topiknya serius banget nih, tapi seru sih. Aku udah siap banget nih buat nostalgia. Walaupun belum pernah sih hidup di tahun segitu. Halo semuanya, dan halo juga Flo. Aku udah siap nih, siap bersyukur karena gak hidup di masa itu. Relatable banget, tapi coba deh kita bayangin kalau misalnya kita time travel ke tahun 1942, di mana di saat itu Jepang masih ada di Indonesia. Kalian kira-kira bakalan jadi apa, guys? Kalau aku mungkin jadi tukang masak di dapur umum kali ya. Tapi bukan karena jago masak ya, karena biar tiap hari bisa nyuri kentang sebiji. Kalau aku ngebayanginnya sih jadi tukang surat rahasia, ngoper-ngoperin kabar dari pejuang satu ke pejuang lain. Tapi isinya salah kirim. Awas, Jepang lewat utara, padahal lewat selatan. Kacau men. Bisa-bisa sejarah berubah gara-gara kamu tau, Liv. Tapi emang sih masa Jepang tuh berat banget karena semuanya itu serba militer, kerja paksa, bahkan buat sekolah aja dibatasin. Iya, dan katanya waktu itu orang-orang disuruh seikei, hormat ke arah matahari terbit tiap pagi. Kebayang gak tuh, baru bangun tidur langsung hajatan gerakan nasionalis. Kalau nih ya, aku yang hidup di masa itu kayaknya udah jadi pelanggar rutin deh. Maaf Pak Tentara, saya kesiangan, jam kayak saya tuh. Tapi serius, meskipun masa itu bisa dibilang kelam, tapi banyak loh nilai-nilai perjuangan dan juga nilai solidaritas yang bisa kita pelajari. Betul banget Flo, rakyat tuh jadi saling membantu, semangat nasionalisme pun jadi makin bangkit. Meskipun Jepang datangnya nyamar sebagai saudara Asia, tapi ujung-ujungnya mereka tetap menjajah. Dan mungkin yang paling bisa kita syukuri sekarang adalah kita bisa bebas berekspresi, belajar, bahkan bikin podcast kayak gini tanpa takut disensor. Nah itu, jadi kalau kita hidup di masa Jepang, mungkin kita gak bakal bisa deh seceria ini. Tapi justru karena pahlawan-pahlawan kita udah berjuang, kita bisa ngobrol dan ketawa hari ini. Betul banget. Setuju banget. Oke deh, karena kita udah selesai nih sesi podcast kita hari ini, aku mau bilang makasih banyak ya buat Laika dan juga Olive sebagai tamu dan narasumber kita hari ini yang udah sharing dan bercanda bareng. Walaupun ya topiknya agak berat ya. Kapan lagi coba bahas masa penjajahan sambil ketawa? Semoga abis ini kita jadi makin sadar atas arti kemerdekaan teman-teman. Amin. Oke deh, sampai ketemu di episode selanjutnya. Jangan lupa kita tetap harus ya jadi nasionalis dan tetap ingat arti kemerdekaan. Sampai jumpa semuanya. Dadah. Dadah.